Kelas 12, Ibu mau menjelaskan beberapa contoh soal yang Ibu ambil tadi dari beberapa soal-soal ya. Di sini ada soal UMPTN tahun 96. Nah, dua kawat panjang AB diletakkan sejajar dengan jaraknya 8 cm. Ini 8 cm berarti jarak antara kawat A dengan kawat B gitu ya. Nah, tiap kawatnya arusnya yang mengalir itu 20 ampere. Permeabilitasnya tetap mu nolnya 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, yang ditanyain adalah berapa sih besar induksi magnet yang ada di titik P. Berarti kita lihat dulu dong jarak titik P dari dari kawat A, lalu juga dengan titik P dengan kawat yang B gitu ya. Nah, di sini kan dikasih tahu jarak titik P terletak di antara dua kawat pada jarak 2 cm dari kawat A. Berarti penyelesaiannya cari dulu jaraknya di antara mereka ya, seperti gambar yang di sebelah kanan ini ya. Pastikan dulu jaraknya, artinya 2 cm ini nanti yang akan menjadi jaraknya si kawat A ya. Kalian bisa pakai A1 atau kawat AA gitu kan, tergantung inisial yang dimaksud di dalam soal ya. 6 cm ini berarti jarak punyanya yang B. Nah, definisikan dulu, berarti kita lihat kawat A berarti dia punya arus 20 ya kan, dia punya jaraknya 2 cm. Buat dulu ke dalam meter gitu ya, berapa 2 cm berapa meter gitu kan ya. Lalu mu nolnya udah jelas sama. Terus kalau sudah selesai kita lihat A, kita lihat yang kawat B. Di kawat B ini arusnya sama ya, 20 ampere juga, tetapi jaraknya beda. Di sini jaraknya ada 6 cm. Nah, jangan lupa dibuat ke dalam meter, makanya di sini yang diinput adalah 0,02 dan 0,06. Ketika kalian gunakan konsep ini, lihat tengah-tengah ini. Ibu udah jelaskan di video penjelasan materi, dilihat kaidah tangan kanan, gunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan bagaimana arah induksi magnetik yang ada di tengah ini ya. Dilihat dari kawat yang A dan juga dari kawat yang B, apakah dia berselisih ataukah sejalan. Kalau dia berselisih berarti kita gunakan tanda minus, kalau dia sejalan berarti kita gunakan tanda positif begitu ya. Nah, kalau sudah input-input biasa, hitung-hitung biasa, selesai ya. Karena itulah berarti di titik itu besar induksi magnetnya adalah ya segitu ya, 1,3 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Untuk yang kedua, contoh yang kedua ini adalah kalian diminta untuk menunjukkan arah induksi magnet atau B nya itu arahnya kemana gitu ya. Masih gunakan kaidah tangan kanan yang pertama. Kita lihat kalian diminta mana nih yang cocok, mana nih yang benar gitu kan, dari option A, B, C, D, E ya. Di sini tidak menghitung, tidak terlalu rumit, tapi logika kalian harus jalan. Gunakan tangan kanan kalian, jangan pakai tangan kiri ya, karena namanya kaidah tangan kanan, aturan tangan kanan. Oke, jempol itu berarti arah arus listrik dan 4 jari ini adalah arah medan magnetnya. Nah, kalian gunakan tanda titik, tanda silangnya. Kalau arah kuku jari ini berarti arah silang karena arah medan magnetnya masuk ke dalam bidang gitu ya. Kalian sesuaikan. Kalau untuk option yang A berarti kalian gunakan jempolnya arahnya ke atas. Kalau untuk melihat option yang B berarti arahkan jempol kalian ke kanan gitu ya. Nah, benar nggak tuh? Oh, kebalik, harusnya yang atas itu adalah tiang titik, yang bagian bawah ini adalah yang silang gitu kan ya, harusnya. Berarti option B tidak termasuk dong gitu kan. Nah, option C ini kawatnya bentuknya melingkar, kawatnya lurus lalu melingkar. Nah, di kawat lurus ini gunakan konsep kaidah tangan kanan ini untuk di sepanjang kawat ini. Jadi kamu bisa lihat nanti berarti di situ ke arah mana medan magnetnya gitu ya. Nah, itu juga berlaku untuk konsep yang D dan E. Nah, kalau dilihat dan dicoba ya, maka yang konsepnya yang pas, yang benar ya, yang tidak terbalik-balik sesuai dengan arahannya adalah yang A begitu kan. Kok bisa Bu yang A ya? Coba sendiri gitu, coba sendiri dengan tangan kanan kalian. Oke. Nah, lalu yang ketiga,
Di sini hampir seperti contoh soal yang pertama. Ya, tetapi di sini ada dua kawat yang berbeda, berarti kalian nanti akan menggunakan formulasi yang berbeda. Kenapa? Karena yang satunya kawat lurus ya, yang I2-nya, yang I1-nya tuh bentuknya melingkar. Melingkarnya yang sumbu pusatnya di tengah-tengah. Jadi pakai melingkar yang konsep kedua ya. Nah, dilihat jarak titik yang dimaksud titik P ini terhadap lingkaran dan juga terhadap garis lurus ini. Kalau kita lihat dengan kaidah tangan kanan, berarti antara kawat 1 dan kawat 2 arah medan magnetnya itu kan akan berselisih. Coba kalian genggam searah I1 ya, berarti kan daerah di titik P ini adalah masuk ke dalam bidang ya. Tetapi kalau kalian gunakan arah I2 ya, kawat yang I2 berarti nilai B-nya itu arahnya keluar. Nah, yang I1-nya masuk ke dalam bidang, yang I2-nya keluar. Artinya tidak searah, artinya ada selisih. Itulah sebabnya kenapa dia menggunakan tanda minus di dalam pembahasannya. Ya, formulasi yang digunakan juga berbeda. Kenapa berbeda? Ya tergantung dengan konteksnya ya. Konteksnya di sini yang lurus ya pakai formulasi yang lurus, yang melingkar ya pakai formulasi yang melingkar. Disesuaikan. Di video sebelumnya Ibu sudah bilang A dengan R itu sebenarnya sama. Jadi jangan bingung apakah jari-jari atau jarak itu menggunakan A atau R. Begitu ya.